Kita baru saja belajar tentang karakter. Kita baru saja belajar bagaimana mengenal diri kita. Kita baru saja melihat seorang tunanetra, sosok karakter yang memiliki keterbatasan duduk di hadapan rekan-rekan semua. Mungkin di antara teman-teman bertanya-tanya, bagaimana rasanya hidup sebagai seorang tunanetra? Bagaimana hidup dalam kegelapan ketika dia dicela, dihina, dijatuhkan, bukan hanya karena kecacatan fisiknya, namun karena dosa dan keburukan karakternya. Teman-teman, maka malam ini izinkanlah saya bertanya kepada hati nurani teman-teman, apa yang akan teman-teman lakukan apabila saat ini, detik ini, Allah mencabut nikmat penglihatan itu dari mata teman-teman semua? Apa yang akan teman-teman lakukan ketika mulai saat ini teman-teman tidak bisa lagi melihat dirinya sendiri di cermin? Ketika teman-teman tidak lagi bisa melihat wajah kedua orang tuanya? Ketika teman-teman harus berjalan dituntun menggunakan tongkat? Ketika teman-teman tidak bisa lagi membaca, tidak bisa lagi menulis? Yang selama ini begitu mudah ketika penglihatan itu masih ada. Kembali saya ingin bertanya kepada hati nurani teman-teman semua, apa yang akan teman-teman lakukan dalam kondisi seperti itu? Ketika orang menghina teman-teman, ketika orang lain mencela kita semua, ketika orang lain bilang bahwa kita adalah orang yang tidak sempurna, cacat, terkena kutukan, berpenyakit, apa yang akan teman-teman katakan ketika kita berbuat hilaf, ketika berbuat salah, kita dihujat, kita dijatuhkan? Semua harus kita rasakan dalam kondisi tidak melihat. Pernahkah kita melakukan itu pada saudara kita? Pernahkah kita merasai betapa hancurnya, betapa sakitnya dia? Kalau semua itu belum bisa menyentuh hati nurani kita, maka izinkan saya untuk bertanya sekali lagi. Teman-teman tentu sudah melihat Nick Fujisik yang hilang fungsi kaki dan tangan. Bagaimana seandainya Allah detik ini juga ambil nikmat tangan itu, Allah putuskan tangan kita, Allah hilangkan kaki kita. Selama ini ketika indera penglihatan kita masih sempurna, ketika pendengaran kita masih baik, ketika tangan kita masih berfungsi dengan sempurna, ketika kaki kita masih utuh, tak jarang bentuk karakter fisik yang sempurna itu tidak kita imbangi dengan isi batin yang sempurna. Coba mari kita hitung, berapa banyak sudah kita mengeluh atas kehidupan yang kita rasa begitu berat.
Mari kita hitung berapa kali sudah kita protes sama Allah karena hidup yang kita anggap galau, tidak bisa kita atasi. Mari kita hitung berapa banyak kita komplain, padahal Allah sudah berikan nikmat yang segitu besar kepada kita. Mari kita hitung lagi, sudah berapa banyak mulut ini kita mencaci orang lain, kita mencela orang lain, kita menjelek-jelekkan karakter orang lain, tanpa kita mau melihat diri kita sendiri. Padahal Allah berjanji, Allah sudah tegur kita, jangan, karena engkau tak tahu kalau karakter orang lain mungkin lebih baik daripada dirimu. Maka teman-temanku, di hari ini saya ingin selain kita menjadi karakter yang baik dari segi fisik, saya ingin teman-teman juga mensyukuri kelengkapan fisik itu. Kalau selama ini kita malas menggunakan mata kita untuk hal-hal yang sifatnya baik, mulai malam ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau selama ini kita malas belajar dengan tangan kita, mari kita gunakan tangan kita sebaik-baiknya. Kalau selama ini kaki kita malas kita langkahkan ke tempat yang baik, mulai malam ini kita gunakan kaki itu sebaik-baiknya. Demikian juga dengan panca indera yang lain, agar karakter fisik kita menjadi baik. Dan malam ini kita semua juga berharap bahwa karakter batin kita pun bisa menjadi baik. Kita bisa menjadi seorang yang pemaaf atas kesalahan orang lain. Kita bisa menjadi karakter yang legowo, bisa menerima kekurangan orang lain. Kita bisa menjadi sosok yang mungkin pernah jatuh, jadi kita istirahat, kita serahkan kepada Allah, kita rebuild lagi impian dan cita-cita kita. Dan malam ini semua kita sudah reinforce, karena semua yang ada di ruangan ini adalah mereka yang punya impian dan cita-cita yang sama. Dan mulai malam ini, mulailah kita terima kekurangan kita dengan lebih memperhatikan kelebihan yang kita miliki. Dan yang terakhir, mari kita terbang kembali agar sempurnalah karakter kita, baik secara fisik maupun secara batin. Dan untuk saya, malam ini adalah malam yang luar biasa. Karena dulu bersama Fimlah, saya naik ke atas. Dan ketika saya rubuh, malam ini saya kembali bersama teman-teman dari Fim. Teman-temanku, Percayalah bahwa Allah tidak pernah memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hamba-Nya. Itulah yang saya yakini untuk bisa bangkit. Percayalah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita masih bernafas. Itu juga yang saya yakini untuk bangkit. Setelah kesulitan, ada kemudahan. Itu pula yang saya yakini untuk bisa bangkit. Bukan dari buku motivasi manapun, bukan dari motivator manapun, hanya semata-mata karena Allah saya serahkan semua itu. Kalau teman-temanku, bersyukurlah, karena mungkin bebanmu tidak seberat yang saya rasakan. Maka yakinlah, percayalah bahwa Allah akan bersama-sama dengan kita. Sekarang
bersama. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Dan supaya kita bisa menjadi sosok yang sukses, mari kita hadirkan kedua orang tua kita dalam diri kita. Kalau mungkin ada di antara teman-teman yang malam ini kangen dengan orang tuanya, mungkin selama ini kita selalu menyakiti mereka, baik lewat kata-kata maupun lewat perbuatan. Meskipun mereka jauh, mari kita minta maaf sama mereka. Karena mungkin karena kita belum minta maaf, inilah hambatan dan cobaan selalu datang menghalangi kita. Bagi yang punya saudara-saudari, meskipun mereka jauh, marilah kita sampaikan maaf kita. Bagi teman-teman yang punya guru, baik yang masih ada maupun sudah tiada, mari kita juga sampaikan doa terbaik kita. Kita minta maaf sama mereka, karena mungkin dalam proses belajar mengajar ini kita telah menyakiti hati mereka. Karena karakter kita yang belum baik, banyak orang tersakiti. Dan yang terakhir, meskipun teman-teman tidak membuka mata, rasakanlah kehadiran seluruh panitia, kehadiran bunda, kehadiran teman-teman semua di sini. Rasakanlah, mungkin di antara kita pernah melakukan kesalahan. Meskipun kita tidak membuka mata, bayangkan mereka semua di sekeliling kita. Ini adalah teman-teman kita semua. Mari kita saling memaafkan. Mari kita saling mendukung. Karena mungkin kalau kita sendirian kita tidak kuat, namun kalau kita bersama, insya Allah kita bisa melakukan. Dan yang terakhir, mari kita sampaikan permohonan maaf kita kepada Allah. Kita minta agar Allah melahirkan kita menjadi karakter yang baru. Dan sekarang, marilah kita sama-sama membuka mata. Silahkan tengok kanan dan kirinya, boleh disalami, boleh didoakan, boleh juga minta maaf. Kita saling bercengkrama dalam suasana yang hangat ini. Dan saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang ada di sini atas kesempatan yang sudah diberikan. Dan tentu saja dalam penyampaian ini tentunya banyak kekurangan dan kelemahan, dan semoga teman-teman mau memaafkan saya. Dan insya Allah kita mulai menjadi karakter yang baru sejak malam ini. Karakter yang lebih baik, baik dari segi fisik maupun dari segi batin. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.